Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kelembutan kepada wanita, sehingga kelebihan itu seorang wanita bisa merawat, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang luar biasa, rutinitas yang padat, terus menerus tiada henti. Dan itu tentu memerlukan kesabaran, ketangguhan, dan ketabahan yang memerlukan mentalitas yang luar biasa, sabar tingkat tinggi. Demikian pula laki-laki di peran terdepan dalam medan dakwah, dalam jihad fisabilillah. Seorang wanita tentu yang di belakangnya menjadi punya peranan penting, karena laki-laki yang hebat, laki-laki yang tangguh, pasti di belakangnya ada wanita yang tangguh. Walaupun mungkin wanita itu hanya terlihat ketika itu di belakang kamera, di belakang atau front yang di belakang. Nah, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, ketika laki-laki yang hebat itu bisa memunculkan karyanya yang baik, karyanya yang luar biasa hebat, maka wanita yang luar biasa ini tentu peranannya akan dihargai oleh Allah sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, walaupun dia tidak pergi berperang seperti laki-laki. Tapi begitu digambarkan oleh Nabi bahwa wanita yang mempersiapkan jihad suaminya sama nilainya insya Allah dengan laki-laki yang pergi berjihad. Nah, maka rutinitas wanita tadi merupakan kesabaran yang harus dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, di mana orang lain berhijrah secara tempat, secara segala sesuatunya dilakukan. Wanita menghijrahkan diri dari hal-hal yang mungkin mengeluh, lelah, capek, berhijrah kepada kesabaran, berhijrah dari nilai-nilai yang kejahiliahan, berhijrah kepada kebaikan, kepada kesabaran dan keislaman, yang tentu itu juga luar biasa berat, tidak kalah berat dengan laki-laki yang ada di front terdepan. Nah, pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang wanita, maka di kaum musyrikin pada waktu itu di Mekah, ketika di zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita yang buruk akhlak ini adalah penabuh genderang perang ketika kaum musyrikin menyerang kaum muslimin. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghujat para pejuang musyrikin yang lari dari medan pertempuran. Nah, tentu kaum muslimin yang baik akhlaknya, kaum muslimat yang baik akhlaknya akan mengelola pikiran dan hatinya agar membangun keberanian dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Tentu kalau pada waktu zaman perang dengan persenjataan perang, kalau hari ini zaman dakwah dengan dakwah. Nah, maka demikian para wanita kali ini diberikan ladang jihad di rumahnya sebagai sebuah front di belakang yang akan mendukung jihad dakwah suaminya yang ada di depan insya Allah. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, kalaulah kiranya wanita itu tidak dikuatkan oleh Allah melalui bimbingan suami, melalui bimbingan dan pendidikan dari bapaknya atau dari walinya, tentu secara tasni'iyah wanita itu bisa saja mendidik dirinya. Tapi ada peran penting dari suami. Bagaimana suami memerankan dirinya sebagai pendidik, pengayom dan pembina rumah tangga, baik itu bagi anak-anaknya yang laki-laki yang perempuan ataupun bahkan bagi istrinya. Jadi seorang suami yang mendidik pendidik ini yang luar biasa juga perlu diperhatikan agar muncul wanita-wanita istimewa. Seperti halnya misalnya Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Pemirsa Habim TV rahimakumullah, tentu ketika berbicara tentang para pahlawan, kalau kita petik kisah hikmah dari seorang wanita perkasa, walaupun di situ punya kelembutan wanita, tapi ada sesuatu yang istimewa dari Nusaybah binti Ka'ab. Dalam peristiwa Badar, dalam peristiwa Uhud, maka dalam Uhud yang pada waktu itu Rasulullah terdesak, beliau tidak punya tameng,
Lalu mereka mengepung Rasulullah sampai kurang lebih di bawah 10 orang Rasulullah. Yang menjaga Rasulullah itu di bawah 10 orang. Maka Nusaibah berkata, meriwayatkan bahwa dirinya melihat Rasulullah dikepung. Ketika pada waktu itu Rasulullah dibela atau dilindungi oleh Nusaibah, kedua anaknya dan suaminya. Tentu dengan sahabat-sahabat yang lain yang mungkin di kisahnya bisa dilihat bahwa mereka adalah para pejuang yang tangguh. Sehingga Nusaibah binti Ka'ab digelari sebagai sang perisai Rasulullah. Perisai Rasulullah itu adalah tameng Rasulullah yang melindungi Rasulullah. Padahal dia itu wanita. Dan luar biasa di dalam perjuangan dan ketangguhannya ketika beliau mempertahankan Islam, melindungi Nabi, melindungi kekasih Allah, sampai-sampai hampir lebih dari 10 luka yang menyayat, yang menombak, yang dan lain sebagainya, panah di dalam tubuhnya. Dan yang paling parah di dalam riwayatnya, Nusaibah binti Ka'ab ini adalah ada luka di leher yang sangat luar biasa kalau bagi kita hari ini berbicara tentang pengorbanan, sampai beliau sudah mengorbankan darah di jalan Allah. Nah, bagaimana wanita hari ini? Tentu ketika kita berbicara tentang peperangan, memang peperangan yang luar biasa itu adalah perang kita yang berhadapan antara mukmin dengan kafir, antara pembela Allah dengan yang memusuhi Allah. Luar biasa ini ujian yang barangkali kalau kita mendapatkan ujian itu, semoga Allah menguatkan kita. Tapi jangan salah, kalaulah Allah memberikan ujian kepada kita hari ini, musuh hari ini bisa jadi tidak terdeteksi. Penjajah hari ini adalah penjajah yang tak kasat mata. Mereka menyerang tanpa kita lihat. Mereka menyerbu dan meluluh lantakkan kita tanpa terlihat dia sedang menyerang. Tiba-tiba mungkin ada anak-anak yang sudah runtuh imannya, terbawa oleh narkoba, tergerus oleh pergaulan bebas. Lalu anak-anak itu melalaikan sholat, meninggalkan sholat, hanya karena hal-hal yang tidak sepele. Hanya hal-hal permainan yang anfaidah, tidak berfaedah. Sehingga sholat yang sangat utama menjadi tiang dari sebuah agama menjadi runtuh gara-gara serangan-serangan para penjajah, para penyerang yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Ini peperangan dalam tanda kutip yang tidak kalah menyeramkan, yang tidak kalah mengancam terhadap eksistensi Islam. Para ibu di sini, kalau kita berkaca kepada Nusaibah binti Ka'ab, luar biasa perannya. Kalau para ibu, anak, akhwat hari ini tidak bersatu memegang kendali tentang pendidikan generasi Islam, barangkali sudah luluh lantak. Anak-anak sudah tidak mau ngaji lagi, anak-anak sudah tidak mau tadarus lagi, anak-anak sudah tidak mau taklim lagi. Apa yang dilakukan? Makin jauh dari Allah. Jika itu tidak ada bimbingan dari orang tua, khususnya dalam hal ini kita soroti adalah ibu sebagai madrasatul ula. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kalau kita mengambil hikmah dari sepenggal kisah dari Nusaibah binti Ka'ab tersebut, tentu kita bisa mengambil iktibar bahwa kita kaum muslimin hari ini masih diuji dengan kedamaian, ketentraman yang barangkali itu juga bisa jadi menipu kita. Kita tidak sadar bahwa musuh sedang merongrong kita dan menghancurkan kita tanpa kita sadari. Maka dari itu kewaspadaan selain dengan iman juga ditingkatkan ilmu dan wawasan insya Allah. Lalu bagaimana peran wanita hari ini yang Allah muliakan dengan tugas-tugas sucinya di rumah tangga? Para wanita yang hari ini mungkin hanya sekedar menyapu, membereskan rumah, menyuci, memasak, menyiapkan pakaian bagi suami, anak-anaknya, bagi dirinya. Tentu ini pun luar biasa penting. Karena ketika itu tidak menjadi keluhan, ketika itu disabari, disyukuri, akan menjadi nilai yang luar biasa. Bisa kita bayangkan kalau hari ini sedang tren, sedang kita dengar berita-beritanya cukup gencar. Di Palestina, saudara kita yang sedang menjaga Al-Aqsa, yang tugas itu sudah belasan atau puluhan tahun. Hari ini, kita mungkin hanya sekedar bisa menyumbang doa, menyumbang sedikit peranan dari harta yang kita miliki. Belum tentu kita sesabar mereka. Nah, ketika Allah menguji hari ini dengan keadaan kita hari ini, dengan keadaan situasi seperti ini, tentu ini juga merupakan bagian penting dari kita untuk kita manfaatkan di sisa umur kita sebaik-baiknya. Insya Allah seorang wanita yang tidak akan mengeluh
dengan pekerjaan-pekerjaannya, mensyukuri setiap perannya di rumah tangga, walaupun mungkin hanya sekedar dakwah kecil-kecilan, hanya sekedar ada mimbar pengajian di rumah terdekatnya. Jadikan itu sebagai sebuah nilai bahwa berjihad di jalan Allah tidak hanya peran laki-laki saja, tapi wanita muslimah hari ini pun luar biasa, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di samping itu mungkin yang mampu berdakwah di rumah sekitarnya, di masjid sekitarnya, menjadi sebuah nilai yang akan Allah balas dengan amalan mutaqabbalan insyaallah. Sekali lagi, kalaulah kita berkaca kepada saudara kita mungkin yang hari ini sedang gencar-gencarnya melawan penjajah, sedang teguhnya beliau orang-orang yang menghadapi penjajah, yang merusak agama Allah, yang merusak terhadap masjid dan tempat-tempat suci di Palestina. Kita barangkali hanya membereskan rumah, tapi mereka rumahnya hancur luluh lantak. Bukan hanya lemarinya yang kotor, tapi lemarinya hancur. Perabotan rumah tangganya sudah tidak tersisa, rata dengan tanah. Lalu kemana mereka? Barangkali kita hanya membereskan bantal, baju, piring, sampah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mereka? Luar biasa. Tentu ini pun tidak akan disepelekan Allah, walaupun kita hanya berperan di rumah sesederhana ini. Kalau kita ikhlas, kalau kita berbuat dengan tujuan menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita, bahkan meneguhkan kedudukan kita. Di dalam Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 7, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tentu dalam hal ini Allah yang maha kuat perkasa tidak butuh pertolongan makhluk. Tapi Allah menyeru, siapa yang menolong agama Allah, siapa yang menolong ilmu Allah, siapa yang memperkaya wawasan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan syariat Allah, maka itulah para penolong Allah. Maka kata Allah, yansurukum, maka Allah pun akan menolong kalian. Bahkan lebih dari itu, wa yusabbit aqdamakum, meneguhkan kedudukan kalian, meneguhkan kemukmin musliman kalian. Karena ada orang yang tidak teguh kemukmin muslimannya, dia menjadi fasik, dia menjadi munafik, bahkan murtad, na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah mengganti dengan generasi yang lebih baik yang Allah cintai, dan dia pun mencintai Allah. Nah, barangkali mudah-mudahan kita tetap diteguhkan pendirian kita, keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kalau berbicara dakwah, berbicara pengurusan rumah tangga, memang bagi wanita itu luar biasa. Bisa mengurus rumah tangga saja sudah sedemikian hebat dan tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau wanita itu selain mengurus suaminya, anak-anaknya, di sela-sela kesibukannya luar biasa, lalu dia masih bisa berdakwah. Tentu ini nilai yang sangat istimewa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, An Anasin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Abu Dawud wa Darimi wa Nasa'i wa Ahmad. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah kalian terhadap orang-orang yang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Darimi, An-Nasa'i, dan Ahmad. Tentu pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang jihad, bersungguh-sungguh melawan kemusyrikan, bisa jadi seperti pada waktu peperangan tadi, Nusaibah binti Ka'ab sampai mengangkat pedang, sampai bersimbah darah dan melakukan perang kital. Tapi hari ini ketika berjihad di hadapan orang-orang yang belum mengerti, masih jahil, masih asing, dan bahkan masih terfitnah dengan fitnahan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tentu jihadnya terhadap orang-orang yang terbawa oleh nilai-nilai yang selain Allah ini, bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan harta, pengorbanan, tentu hanya ₹1, ₹2 akan dinilai oleh Allah. Dengan jiwa kita,
kita berkorban perasaan, kita berkorban waktu, kita berkorban segala sesuatu yang ada di diri kita, bahkan wa alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian. Kita bisa berbicara, mengarahkan, mendidik anak-anak kita. Kita bisa berbicara, mendidik, mengarahkan keluarga kita minimal. Sehingga kesananya orang-orang bisa mengerti dan memahami Islam. Dan menerima Islam sebagai solusi. Islam sebagai jalan keluar dari kehidupan yang hari ini tentu begitu luar biasa tantangannya. Semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa sedikitnya menambah semangat bagi orang yang sedang berjihad di jalan dakwah. Bagi saudara-saudara kita yang sedang berperang melawan penjajah yang tidak kenal batas terhadap kemanusiaan. Barangkali ini menjadi doa juga bagi kita dan bagi mereka. Semoga Allah menolong kita dengan kita menolong agama Allah. Dan juga semoga Allah meneguhkan kedudukan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.